Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing dan kita boleh beribadah kepada Tuhan untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Pada saat ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita memulai ibadah kita dengan pujian, Ajaiblah Yesus Juru Selamatku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat
Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kasih yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Engkau menganggap kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Walaupun kami adalah manusia yang hina, manusia yang kotor, manusia yang tidak layak untuk memuji nama Tuhan. Karena dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur untuk anugerah yang kekal yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh berelasi kepada Tuhan. Kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Dan Engkau memanggil kami sebagai anak yang terkasih di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkau yang hadir di hati kami, Engkau yang hadir dalam setiap pemikiran kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, hanya satu tujuan kami, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, semua petugas yang melayani pada hari ini, yang Tuhan percayakan untuk bertanggung jawab di dalam ibadah ini, Tuhan tolong berkati, berkarya Tuhan, sehingga pada saat ini di dalam ibadah mereka melakukan apa yang menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tolong berkati dalam setiap perkataan, biarlah setiap perkataan semuanya berasal dari Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kami juga setia untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami, orang tua kami di dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau tolong, Engkau berikan kesabaran dan kekuatan sehingga apapun yang mereka alami saat ini mereka tetap setia untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan dapat menguatkan setiap kita. Bahkan yang lemah dikuatkan. Bahkan ada mujizat yang terjadi di dalam firman Tuhan jikalau kita percaya dan mengimaninya. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang lemah dikuatkan. Yeah.
Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami pada hari ini boleh memuji Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan kami adalah kehidupan karena anugerah Tuhan. Biarlah segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberinya pada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa kesempatan hari ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami, membuka hati pikiran kami, bahkan Tuhan menguasai kami semuanya, supaya kami layak Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, biarlah kata-kata yang berasal dari Engkau sendiri yang akan memenuhinya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Maret ini adalah bulan Prapaskah, di mana bulan depan kita akan mengingat, akan memperingati kembali Paskah. Untuk ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, supaya kehidupan kita benar-benar mengerti akan pengorbanan Tuhan yang demikian besar kepada kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca ini biarlah menjadi perenungan bagi kita semuanya selama kita mengikut Kristus. Sebab ada banyak hal yang diberikannya kepada kita supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dalam keyakinan Kristen ada banyak yang harus dimengerti. Jemaat yang menjadi pengikut Kristus, tanpa adanya pengertian yang benar, tanpa adanya pengetahuan yang benar akan firman-Nya, jemaat akan mengalami pemahaman yang salah, akan mengalami pemahaman yang keliru, sehingga gagal memahami maksud Tuhan. Kita tahu supaya di dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya, orang-orang yang percaya kepadanya harus memahami kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sempurna adanya, membawa setiap orang menurut kehendaknya yang mulia, menurut rencananya yang mulia. Dan Tuhan adalah satu-satunya standar di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa jemaat mula-mula ya didirikan oleh Kristus sendiri. Kristus adalah kepala dari gereja. Sementara orang-orang yang percaya kepadanya yang disebut dengan jemaatnya itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi Kristus sebagai kepala mengingatkan kepada seluruh jemaatnya supaya mereka hidup kudus, hidup menurut kehendak Tuhan. Apa yang diberikan Kristus kepada para pengikutnya, yaitu jemaatnya, adalah satu bentuk perlindungan, satu bentuk
mengingat supaya jemaatnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang dirancangnya seperti semula. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa jemaat Kristen tersebar ke seluruh pelosok dunia. Jadi Kristen tidak hanya di satu tempat saja di Yerusalem, tapi juga tersebar di seluruh pelosok dunia. Bahkan kitab sucinya diterjemahkan dalam banyak bahasa, sehingga banyak orang memahaminya, sehingga banyak orang mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan datang ke dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan satu pembebasan bagi manusia yang dibelenggu oleh dosa, yang diikat oleh dosa, sehingga manusia mengalami kesulitan, sehingga manusia sulit untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Tapi ketika Kristus datang ke dunia, Dia melakukan misinya, yaitu memberikan kebebasan kepada manusia supaya tidak lagi terikat oleh dosa. Karena dosa ini menghalangi manusia dengan Allah. Dosa ini yang menyebabkan manusia tidak bisa berhubungan dengan Allah, sehingga seru doanya akan sia-sia kalau seseorang tetap terikat di dalam dosa. Kristus datang untuk membebaskannya, sehingga manusia benar-benar memiliki kemerdekaan, jalinan antara manusia dengan Allah terhubung kembali oleh karena Kristus. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak bangsa di dunia ini sudah mengaku sebagai bangsa yang mempercayai Kristus, tetapi kehidupan mereka tidak menunjukkan sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus. Mereka mengagung-agungkan kebebasan dan pengampunan Tuhan dengan kehidupan yang vulgar, kehidupan yang penuh dengan kebebasan, sehingga bertentangan dengan kehendak Kristus itu sendiri. Mereka melegalkan cara hidup yang benar-benar duniawi yang tidak dikenan oleh Tuhan. Sampai sekarang ini lebih parah lagi, banyak bangsa yang melakukan penyalahgunaan kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Ini kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan seseorang sebebas-bebasnya menafsirkan, sebebas-bebasnya menjalani kehidupan ini, sehingga bertentangan dengan rencana Allah yang semula, yaitu seseorang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita diingatkan akan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu dari Markus 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, yang juga dikutip oleh Paulus di dalam suratnya di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Kita mengerti bahwa yang disampaikan Kristus pada malam tersebut adalah pesannya yang terakhir. Ini merupakan perintah Kristus kepada para pengikutnya. Jadi sebelum Kristus menjalani kesengsaraannya, menjalani pengadilan terhadapnya, menjalani penyalipannya, Kristus memberikan pesan kepada para muridnya yang 12 itu, mereka semuanya dikumpulkan dalam satu tempat di malam itu untuk mengadakan satu perjamuan. Kita tahu bahwa perjamuan itu begitu penting, karena apa? Ini adalah keputusan Tuhan sebagai pendiri gereja. Kristus itu adalah pendiri gereja untuk maksud kemuliaannya. Keputusannya adalah kita baca di ayat yang ke-22 sampai yang ke-25 tadi saya baca ulang. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Ini sesuatu yang besar yang diberikan kepada para murid-muridnya yang juga diteruskan kepada kita semuanya. Yesus mengambil roti, ya, kemudian memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka.
Jadi ada sesuatu yang besar di situ. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Mereka siapa? Para muridnya yang 12 tersebut. Jadi murid-muridnya mengalami hal itu, sesuatu yang dari Kristus sendiri. Kristus mengambil roti, memecah-mecahkannya. Tentunya roti yang dipecah-pecahkannya menjadi sesuai dengan jumlah mereka ya. Jadi roti ini tidak banyak ya. Roti itu bukan untuk makan sehari-hari. Roti itu bukan untuk sarapan tapi dipecah-pecahkannya. Hanya mungkin tidak banyak, hanya secuil saja. Nah, di situ kita melihat Yesus membagikannya, memberikan pelayanan kepada para muridnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ambillah, inilah tubuhku. Ada sesuatu yang besar ya. Ketika dia memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada para muridnya, Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Jadi roti yang dipecah-pecahkan yang hanya beberapa bagian, hanya kecil tersebut, Kristus mengatakan, inilah tubuhku. Tentunya tidak banyak yang diterima oleh para muridnya. Itu mungkin secara jasmania tidak mengenyangkannya karena hanya secuil. Tapi Kristus mengatakan inilah tubuhku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan tersebut adalah dilaksanakan pada malam hari. Kita mungkin mengenalnya sebagai perjamuan Tuhan karena yang menyelenggarakan adalah Kristus sendiri. Dan sekarang dilanjutkan oleh gereja sebagai perjamuan suci atau perjamuan kudus. Jadi roti yang secuil itu adalah tubuh Kristus. Ini digunakan bukan untuk mengenyangkan jasmani kita. Jasmani kita mungkin tidak butuh roti secuil itu. Kita butuh mungkin sepiring nasi atau 2 piring nasi. Tapi ini hanya secuil. Hanya bagian kecil saja. Diedarkan kepada para muridnya. Dan Kristus mengatakan inilah tubuhku. Ini sesuatu yang luar biasa. Roti yang secuil, roti yang hanya sedikit yang diterima para muridnya ini adalah sebenarnya adalah tubuh Kristus yang dibagi-bagikannya kepada para muridnya. Tubuh Kristus yang pada waktu itu akan meninggalkan para muridnya, memang akhirnya tercabik-cabik di kayu salib. Dia disalibkan, seluruh tubuhnya banyak luka. Dan itu tercabik-cabik, terpecah-pecah seperti itu, Kristus mengatakan inilah tubuhku. Ada sesuatu yang besar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Bahwa kalau Tuhan menyelenggarakan perjamuan malam pada waktu itu, dan dia mengatakan inilah tubuhku, ini mengingatkan bahwa Kristus memberikan ini sebagai tanda untuk mengingat dia. Bahwa Kristus ini sebenarnya sudah dipecah-pecahkan untuk apa? Untuk kebutuhan jiwa kita. Untuk kebutuhan jiwa kita yang memiliki nilai kekal. Kita tahu bahwa jasmani ini bisa dipenuhi dengan makanan yang ada, yang kita konsumsi setiap hari. Tetapi tubuh Kristus ini adalah makanan bagi jiwa kita. Jiwa kita memerlukan Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu yang sanggup memberinya. Dunia tidak akan sanggup memberi apapun supaya kita terpuaskan. Jiwa manusia itu memerlukan Tuhan. Tuhan itu keperluan yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Kalau Kristus memberikan roti tersebut dan menyatakan bahwa ini adalah tubuhnya, maka ketika kita mengkonsumsi, ketika kita makan roti tersebut, Kristus menyatu di dalam kehidupan manusia, akan memberikan kepuasan kepada jiwa kita yang dahaga, jiwa kita yang lapar. Kita tahu bahwa kebutuhan jiwa ini sangat besar,
ya. Jiwa manusia ini memiliki nilai yang kekal, tidak hanya ketika di dunia ini saja. Mungkin seluruh isi dunia ini digunakan untuk memuaskan jiwa, tidak akan pernah bisa. Ada banyak orang kaya di dunia ini, tapi mereka hampa, mereka tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki kepuasan. Sehingga apa? Sehingga sia-sia saja kalau dunia ini dimilikinya. Seluruh dunia ini tidak akan cukup untuk jiwanya. Hanya Allah dalam rupa Yesus Kristus yang tubuhnya dipecah-pecahkan. Ini sebagai konsumsi jiwa kita. Karena ketika kita memakannya, Kristus akan menyatu dalam kehidupan kita sehingga jiwa kita terpuaskan, jiwa kita tidak lapar, jiwa kita terpenuhi kebutuhannya. Sehingga kita tidak akan takut lagi. Orang di dunia ini mencari hiburan, mencari hal-hal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan jiwanya. Banyak orang mengalihkan kebutuhan jiwa dengan hiburan, dengan refreshing, dengan hal-hal yang duniawi, tapi mereka tidak menemukan obat yang sejati, tidak menemukan yang bisa memuaskan jiwanya. Nah, pada hari ini kita diingatkan, ketika kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, kita diingatkan akan Kristus. Ingatlah akan aku. Jadi ketika kita mengambil roti dan memakannya, kita diingatkan akan Kristus. Kristus itulah yang lebih besar dari dunia ini. Kristus ini lebih besar dari segala sesuatu sehingga sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan jiwa manusia. Ingat, tanpa pemenuhan jiwa dari Kristus, seseorang kehidupannya akan merana, akan gagal. Karena Kristus yang membentuk manusia, karena Kristus yang merancang manusia. Kristus datang ke dunia ini sebenarnya untuk apa? Memulihkan kondisi manusia, mengembalikan kepada rencananya yang semula, sehingga melalui ketetapan yang telah diputuskan oleh kepala gereja itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, manusia memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan. Ketika orang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, diingatkan akan Kristus, ini sebenarnya seluruh kebutuhannya itu terpenuhi, karena Kristus telah memberikan segala-galanya. Bahkan tubuhnya itu dipecah-pecahkannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam perjamuan kudus, seseorang tidak sungguh-sungguh, tidak mengingat Kristus, dia tidak akan memperoleh manfaat apa-apa. Jiwanya tetap haus, jiwanya tetap lapar, bahkan dia akan mengalami banyak kesakitan. Kenapa? Karena dia tidak memandang Kristus yang telah memberikan dirinya, yang memberikan tubuhnya, supaya jiwanya terpuaskan. Sesuatu yang penting di dalam kehidupan ini yang Tuhan tetapkan sebelum dia meninggalkan dunia ini. Mengapa Kristus memberikan ketetapan ini menjelang dia mengalami kematiannya? Karena dia harus menyiapkan segala sesuatu. Di antaranya adalah dia 3 kali memberitakan tentang kematiannya. Nah, di saat dia akan meninggalkan dunia ini, ketetapan ini dituliskan. Betapa pentingnya perjamuan Tuhan ini untuk kita ingat-ingat. Kemudian yang kedua, kita melihat adanya perkataan Tuhan di ayat yang ke-24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Yang kedua ini kita diingatkan ada sesuatu yang besar, yaitu inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi ketika seseorang mengambil cawan yang berisi anggur tersebut,
minumnya, kita diminta untuk mengingat bahwa yang diminumnya itu adalah darah perjanjian. Seseorang yang percaya pada Kristus ya, diingatkan bahwa dia telah mengikat perjanjian dengan Kristus. Dia setuju kalau Kristus itu menjadi Tuhannya. Dia setuju kalau Kristus itu menjadi juru selamatnya. Jadi ketika seseorang setuju dengan perjanjian tersebut, dia hidup di dalam perjanjian dengan Kristus. Hidup di dalam perjanjian dengan Kristus tentunya sama kita tahu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ya dalam satu perjanjian ya. Jadi dalam perjanjian itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, darah Kristus itu untuk mengesahkan, untuk menetapkan bahwa semua yang dikatakan Tuhan itu benar. Bahwa semua perjanjian yang tertulis di dalamnya, yaitu yang berisi hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak itu adalah benar adanya. Ini yang harus kita pahami. Kristus mengesahkannya dengan darah. Darahnya yang mengucur deras itu sebagai metre, sebagai cap bahwa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar. Ingat ya bahwa Kristus itu adalah kebenaran. Di dalam Dia tidak ada satupun dosa, tidak ada satupun kebohongan, tidak ada dusta. Kristus menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kristus itu kebenaran. Jadi kalau Kristus itu kebenaran, ketika dia mengesahkan perjamuan tersebut, supaya seluruh jemaatnya, seluruh pengikutnya ingat akan Kristus. Ini loh, perjanjian ini penting. Kalau kita percaya kepada Dia, pasti kita masuk di dalam janjinya. Ini perjanjian ini datangnya dari Allah, dilakukan oleh Kristus. Kristus pula yang memeteraikannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi di dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus ini, ada sesuatu yang besar yang diingatkan kepada kita. Kita dipersekutukan kembali dengan Kristus. Tubuhnya yang dipecah-pecahkannya itu akan mengakibatkan jiwa kita terpuaskan. Akan mengakibatkan kita mengalami pemenuhan seluruh kebutuhan kita. Tidak hanya di dunia ini saja, tapi sampai selama-lamanya, sampai kekal. Ini sesuatu yang luar biasa kalau Tuhan memberikan ini kepada kita. Kita juga diingatkan akan darahnya yang tertumpah. Ini adalah darah perjanjian. Orang yang percaya kepadanya pasti dia diampuni, dihapuskan semua dosanya. Dosa manusia tidak ada yang sanggup menghapuskan. Walaupun usaha manusia itu begitu keras, seluruh hidupnya digunakan untuk membayar dosa itu tidak akan pernah bisa. Karena dosa itu hanya ada satu cara untuk menghapusnya, yaitu melalui darah Kristus. Darah Kristus itu menghapuskan dosa. Jadi orang yang percaya kepada Kristus ketika perjamuan suci ini diadakan, dia diingatkan kembali ini darah perjanjian. Darah ini sebagai metre, darah ini sebagai pengesahan bahwa dia sudah masuk di dalam janji Allah, masuk di dalam rencana Allah, supaya dia dipulihkan kembali kehidupannya. Kenapa kok dipulihkan? Yang semula manusia menyeleweng, semula manusia menyimpang dari kehendak Allah, semula manusia jauh dari kehendak Allah. Ketika Kristus menumpahkan darahnya, menyerahkan diri sebagai korban di kayu salib, saat itulah perjanjian Tuhan itu digenapi. Orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan, kehidupannya akan dipulihkan. Ada sesuatu yang besar yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh mempercayai hal ini. Jadi ketika seseorang masuk di dalam perjamuan kudus, dia tidak sungguh-sungguh, sama saja dia tidak mengingat Tuhan. Apa yang diingat saya tidak tahu. Dan itu tidak akan membawa manfaat. Bahkan Paulus menuliskannya di dalam
1 Korintus 11 itu orang-orang yang demikian bisa mengalami dampaknya karena tidak menganggap perjamuan itu sebagai sesuatu yang penting. Kita tahu ya, dalam perjamuan itu kita diingatkan akan tubuh Kristus, diingatkan akan darah Kristus. Sesuatu yang besar yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan percayanya kepada Tuhan. Kehidupan ini tidak hanya di dunia ini saja, tapi kehidupan ini berdampak sampai di masa kekal. Jadi di ayat yang ke-25 tadi kita diingatkan bahwa Kristus tidak akan minum lagi dari pokok anggur. Saya baca kembali Markus 14 ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Jadi perjamuan malam tersebut adalah perjamuan yang terakhir Kristus bersama murid-muridnya. Setelah itu Yesus menyerahkan diri untuk menjalani misinya yang terakhir, yaitu dia harus mengalami kematian di kayu salib. Tetapi Kristus menjanjikan bahwa orang-orang yang mengadakan perjamuan tersebut, mengadakan perjamuan suci tersebut, dia nanti akan bersama-sama Kristus dalam kehidupan di kerajaan Allah. Dia akan bersama-sama dalam perjamuan dengan Tuhan. Ini sesuatu yang menguatkan kita. Kita ingat di dalam kisah yang ditulis oleh Lukas tentang Lazarus dan orang yang kaya. Lazarus si pengemis dan orang yang kaya. Kita tahu bahwa si pengemis ini sangat menderita di dunia. Orang kaya itu berlimpah-limpah dan bersukaria setiap hari karena dia seluruh kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Tetapi ketika keduanya meninggal, ya, Lazarus ada di pangkuan Abraham menikmati kehidupan yang sangat cukup di sana. Ia tidak kekurangan sesuatu. Sementara si orang kaya di alam maut, di sana yang didapati adalah panas, kengerian, kesakitan. Dia berteriak-teriak, tidak ada yang sanggup menolongnya. Bahkan meminta Lazarus untuk mencelupkan air dan diberikan kepadanya. Tidak bisa terjadi karena jarak antara keduanya sangat jauh dan tidak bisa terseberangi. Ya. Jarak itu yang memisahkan orang-orang yang percaya pada Kristus dan orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Jadi kalau orang-orang yang percaya pada Kristus akan menikmati perjamuan bersama Kristus, nanti tidak hanya secuil roti, tidak hanya sedikit anggur, tapi kita percaya bahwa di dalam Kristus tersedia segala sesuatu. Perjamuan itu akan diadakan kelak bersama Kristus. Ini satu peringatan bagi kita supaya di dalam perjamuan kudus itu kita mendapatkan satu kepastian bahwa perjamuan itu akan kita nikmati di kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Kita tahu bahwa Lazarus tersebut menikmatinya karena kehidupan di dunianya, walau dia di dalam keadaan menderita karena kekurangan, karena sampai dia mengemis karena tubuhnya sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi rupanya hatinya mulia di hadapan Tuhan. Hatinya masih ingat akan kasih karunia Tuhan. Dia percaya kepadanya. Sehingga dia ketika meninggal, jiwanya dibawa para malaikat kepada pangkuan Abraham di Firdaus. Ini sesuatu yang besar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi di kesempatan hari ini kita diingatkan akan firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini bahwa ketika Yesus sebelum meninggal menyiapkan semuanya. Dia menetapkan ketetapan untuk dilanjutkan oleh gerejanya. Supaya apa? Perjamuan malam ini ya, pada waktu tersebut yang sekarang disebut dengan perjamuan kudus tersebut itu terus diselenggarakan untuk
apa? Untuk mengingat Tuhan. Tuhan telah memberikan segala-galanya. Jangan ada motivasi yang lain di dalam mengikuti perjamuan Tuhan tersebut. Motivasinya hanya mengingat Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus telah memberikan segala-galanya. Dan yang paling besar di situ adalah apa? Kita dipersekutukan dengan Kristus yang tidak terpisahkan. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan itu hadir di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi kuat, menjadi ingat akan Tuhan. Saya percaya seseorang yang mengingat Tuhan, kehidupannya akan memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan sehingga tubuhnya kuat. Kuat seperti Kristus, karena Kristus menyatu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan rohnya memimpin kita setiap hari. Nah, ini ada sesuatu yang besar. Dan kita diingatkan juga bahwa kekuatan kita di dalam Kristus itu, Kristus tidak main-main di dalam menjaminnya. Dia menjaminnya dengan darahnya, memeteraikannya dengan darahnya, mengecap surat perjanjian itu dengan darahnya. Tidak ada sesuatu yang lain, pribadi yang lain yang menjadi Tuhan yang sanggup melakukannya. Hanya Kristus yang sanggup melakukannya. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan pemahaman yang demikian besar supaya kita tidak meremehkan arti perjamuan suci. Kita ingat bahwa tubuhnya sudah diserahkan dan dipecah-pecahkannya untuk kita semuanya, dan darahnya yang kudus tersebut menjadi pengingat kita bahwa kita sudah masuk di dalam perjanjian yang baru bersama Dia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami diingatkan kembali Tuhan, supaya kami memiliki persekutuan dengan Tuhan secara lebih lagi. Kami tahu Tuhan sudah memberikan tubuh-Mu, supaya tubuh Tuhan ini menguatkan percaya kami kepada Tuhan, menguatkan hubungan kami dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan mengakibatkan kami kuat menghadapi segala sesuatu. Kami tahu bahwa tubuh Tuhan ini yang bersama-sama dengan kami ini akan membawa kami semakin mengerti bahwa kehidupan kami ada di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan di mana Engkau sendiri yang menjadi rajanya, yang memerintah kami. Terima kasih ya Tuhan, darah-Mu yang sudah tercurah ketika perjamuan suci tersebut diadakan, mengingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan segala-galanya, Tuhan sudah berjanji kepada kami, dan darah itu sebagai buktinya bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kami, sehingga kehidupan kami dipulihkan kembali di dalam rencana Tuhan yang semula, yaitu kami boleh mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan, baik di dunia ini sampai di masa kekal. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bila mereka semuanya hidup di dalam persekutuan yang indah, kami percaya hidup bersekutu dengan Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan, kami percaya kehidupan mereka akan diubahkan, yaitu dari hari ke hari semakin baik, menghasilkan buah yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian, oleh anugerah Tuhan kita bisa beribadah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita dalam pertumbuhan iman kepada Kristus. Ibadah tatap muka akan dimulai pada tanggal 2 April yang bertepatan dengan ibadah Jumat Agung dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dimulai pukul 9 pagi. Diharapkan memperhatikan protokol kesehatan.
Mari mempersiapkan diri untuk beribadah secara kolektif dan juga dalam menyambut undangan Tuhan melalui perjamuan kudus. Selamat bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya pengharapan, iman, dan kasih dari Tuhan Yesus menguatkan dan menopang Bapak Ibu sekalian. Mari luangkan waktu sejenak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan ini. Selamat juga bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan di bulan ini. Kiranya Kristus menjadi nahkoda bagi keluarga dan menjadi teladan baik di dalam iman, pengharapan, kasih bagi keluarga dan orang lain. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Yesus mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita juga. Itu karena Dia mengasihi kita. Kita tidak mendapatkan cinta sejati selain dari Yesus Kristus saja. Bapak Ibu, pada saat ini diberi kesempatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita pada hari ini. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga bisa melalui amplop yang telah dibagikan kepada kita. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pujian ada satu sobatku. Tak pernah
Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh belas kasihan-Mu, Engkau masih menolong kami saat ini. Terima kasih firman Tuhan yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami. Biarlah itu boleh mengingatkan kami kembali akan penyatuan kami kepadamu. Di dalam kami menikmati perjamuan Tuhan. Maka biarlah Engkau Tuhan tolong kami, biarlah di momen-momen prapaskah ini ya Tuhan, biarlah kami boleh diingatkan kembali bahwa pengorbanan-Mu bagi kami, Engkau ada bagi kami, seharusnya kami yang ada di situ, tetapi Engkau mengasihi kami, sehingga pun Engkau menggantikan kami ya Tuhan. Dan kami pun boleh terbebas dari hukuman dosa itu, dan kami pun boleh mendapatkan kemenangan. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai memberkati kami pada kesempatan ini. Tuhan tolong anak-Mu beri kekuatan sukacita terus melimpah bagi kehidupan anak-Mu, di dalam tanggung jawab, baik di dalam pelayanan dan juga di dalam keluarga. Biarlah Kristus saja boleh dimuliakan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau memperhatikan mereka satu persatu, seluruh jemaat Tuhan, khususnya GIA Jemur Sari dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pos PI ya Tuhan. Engkau yang memelihara mereka satu persatu ya Tuhan, mereka yang bergumul banyak hal saat ini ya Tuhan, baik di dalam pekerjaan mereka. Engkau Tuhan Yesus yang menolong mereka. Engkau Tuhan Yesus yang membukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Mereka bergumul dengan kesehatan mereka ya Tuhan, secara khusus bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau juga Tuhan memperhatikan mereka ya Tuhan. Mereka mengalami kesakitan secara fisik ya Tuhan. Dan biarlah hati mereka terus berkobar-kobar di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka boleh mengalami kelemahan fisik, tetapi biarlah hati mereka tidak pernah mengalami kelemahan, tetapi mereka terus memuliakan Engkau di dalam segala momen yang mereka alami. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang bergumul dengan perekonomian hari lepas hari, Engkau juga Tuhan berkati mereka dan memelihara mereka ya Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang memimpin seluruh jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa di surga untuk rencana gereja kami di bulan depan. Kami akan mengadakan ibadah tatap muka, maka biarlah Tuhan sendiri yang memberkati Bapa. Seluruh persiapan yang ada biarlah Tuhan memberkati. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, seluruh para majelis yang merencanakan, Engkau juga Tuhan memberkati. Biarlah ada kesatuan hati yang baik untuk boleh memikirkan demi kemajuan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami juga sudah memberikan yang terbaik untuk-Mu melalui persembahan kami, maka Engkau Tuhan Yesus yang memberkati, biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa di surga untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati pemerintahan pusat hingga ke daerah. Engkau juga Tuhan menolong mereka satu persatu. Terlebih khusus kami berdoa Tuhan untuk program yang sudah dibuat oleh pemerintah, salah satunya adalah program Kartu Prakerja di 2021 ini. Biarlah ini boleh tersalurkan bagi mereka yang membutuhkan, bagi usaha-usaha mikro dan ada di dalam pergumulan. Sekiranya Engkau Tuhan memberkati, biarlah penyaluran program Kartu Prakerja ini ya Tuhan boleh efektif dan ada banyak orang yang menikmati dan mengalami kebangkitan daripada perekonomian mereka. Kami juga berdoa untuk vaksin yang sudah berjalan dengan baik dan terus dilaksanakan. Engkau juga Tuhan berkati, biarlah ini boleh merata baik di kota, di pedesaan dan di seluruh pelosok yang ada di seluruh Indonesia ini, sehingga semuanya itu boleh mendapatkan vaksin yang baik dan kami pun boleh ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan membimbing setiap kami. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam
Tangan-Mu yang kudus, Engkau Tuhan memberkati dan menjawab seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak saudara-saudara kita berdiri sebentar. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.